dan 7 kelompok. Jadi mudah-mudahan hari ini kita bisa bagi 7 kelompok mengerjakan tugas ini. Nanti materinya diberikan di grup. Nanti cara menerjemahkan sekaligus membinanya, mendiskusikan akan diinformasikan di grup. Itu satu. Yang kedua, kita punya tugas belajar sambil mengajar smart learning gayanya Richard Feynman. Richard Feynman adalah seorang fisikawan. Jadi dia dulu kalau belajar itu, dia selalu punya misi mengajarkan. Sambil belajar mengajarkan. Kenapa? Orang yang belajar untuk mengajarkan akan belajar lebih bagus. Dia akan punya pemahaman lebih bagus. Bahkan tiap slide dia akan bertanya. Gitu. Karena dia ingin ketika ngajarin dia punya pemahaman utuh. Gitu. Nah, Richard Feynman itu punya 4 langkah. Belajar, mengajarkan kembali pada orang lain. Gitu. Kemudian review apa yang sudah diajarkan, mana yang kurang, kemudian membuat pemahaman baru. 4 langkah dia sederhana. Nah, itu juga kita katakan. Pertanyaannya, buka kelas sendiri. Jadi nanti teman-teman hari ini belajar selama 2 hari, nanti boleh buka kelas sendiri. Ya. Oh, saya kan belum kompeten dan sebagainya. Nggak usah, nggak apa-apa. Teman-teman hanya mengajarkan apa yang terjadikan. Mengajarkan ini syarat masuk dalam klub belajar coaching. Jadi klub belajar coaching itu sama dengan klub-klub lain. Kalau mau masuk klub itu bayar dulu. Nah, di sini teman-teman nanti menjadi perwakilan klub coaching kita. Untuk masuk ke dalam klub belajar coaching, belajar dulu sama teman-teman selama 2 hari. Kemudian nanti alumni masukin ke di dalam klub kita, kemudian belajar bareng. Gitu. Jadi pertanyaan bayar nggak? Yang mau belajar harus bayar. Harus bayar. Nah, kemana nih tanya, Pak, saya belum pede, bisa nggak langsung infak doang? Ya, sebenarnya kita ingin teman-teman buka kelas minimal yang masuk bayar 200. Kenapa? Sambil belajar kita juga menseleksi orang yang masuk gitu. Namun nanti kalau belum pede boleh, tapi nggak pakai harga, boleh infak. Kemudian nanti uang infaknya bisa bagi hasil dengan zakat. Terserah bagi hasilnya berapa, mau 40-60, 50-50, terserah teman-teman. Nanti laporkan ke admin kita, alumninya nanti dimasukkan ke dalam klub untuk belajar ulang. Belajar lagi, penambahan pemahaman lagi. Jadi di grup ini kita belajar, mengajar, pemantapan ilmu, mengerjakan tugas, belajar lagi, mengajarkan lagi. Nanti ada kelas lagi kita mungkin 2 hari sama kayak sekarang. Jadi nanti begitu selesai teman-teman Bapak Ibu bisa mengajarkan 4 hari. Sambil kita mantapin ilmu. Tentu dengan nilai yang lebih tinggi. Jadi nanti siapapun yang mengajarkan ulang minimal angkanya di 200.000. Atau kalau nggak pede boleh infak. Gitu. Tapi sebenarnya saya harapkan 200.000 buat apa? Supaya teman-teman menghargai waktu teman-teman, juga menghargai waktu belajar, juga orang-orang yang ikut juga menghargai prosesnya. Nah, itu yang mau kita lakukan ya. Gitu. Jadi nanti belajar sambil mengajar, detailnya nanti kita diskusi di grup. Yang belum ngerti mana, yang belum ngerti bagian pembelajaran yang mana, kita bisa diskusi. Jadi kita ingin support teman-teman mengajar dari strategi untuk belajar sebagaimana dilakukan oleh metode Richard Feynman. Richard Feynman itu kalau dia masih setengah-setengah memahami pelajaran, justru dia ajarkan ulang. Karena dari pertanyaan-pertanyaan orang ngajar dan nggak bisa jawab, dia baru paham, disitulah level belajar dia yang nggak ngerti. Dia balik baca buku, mengulas kembali, dari situ dia bisa belajar sambil mengajar strategi belajar yang efektif. Jadi 2 tugas kita hari nanti dibagi 7 orang, ingetin saya, 7 orang akan jadi koordinator dan yang lain menyatu pada 7 orang tersebut. Kemudian kita tugas belajar sambil mengajar. Jadi habis ini mantapkan materi di grup itu, tanyakan yang jangan ngerti. Setelah siap mulai buka kelas. Mulai buka kelas, ajarkan apa yang sudah diajarkan. Jangan khawatir yang ngajarkan kalau masih nggak ngerti, nanti kan di grup kita belajar lagi. Di grup kita belajar di materinya. Jadi anggaplah kawan-kawan ini Bapak Ibu semua nanti menjadi media untuk orang mau masuk belajar coaching. Jadi yang mau masuk dalam klub belajar coaching wajib ikut pengajaran dari teman-teman dulu. Baru setelah itu dia akan bisa masuk ke dalam klub untuk belajar lebih dalam. Clear ya? Gitu. Oke, kalau belum clear boleh ada waktu 5 menit untuk bertanya jawab gitu. Nanti setelah itu kita lanjut ke materi. Tanya, Coach. Oh. Ya, Silakan, itu Bang. untuk materi
langsung dari Zoka semua ya untuk materi training. Materinya sama aja, Pak. Hasilkan. Ya, sama materinya aja. Sama aja, Pak. Nanti kami berikan PowerPoint-nya. Jadi siap. Bapak Ibu bisa rubah-rubah sendiri nama dan profil teman-teman. Jadi bisa buka kelas sendiri. Iya, terima kasih. Nah, jadi kalau misalkan gini kan nanti mungkin bisa jadi kita di hotel atau di rumah makan gitu. Nah, itu kan secara otomatis kan kalau 200 kan iya. Mungkin kalau bisa Bapak mau langsung ngajarin offline itu luar biasa, Pak. Kalau mau ngajarin offline. Teman-teman boleh gitu. buka kelas online, boleh, offline boleh, terserah aja sih. Kalau memang sudah mantap mau offline nggak jadi masalah juga seperti gitu. Lebih bagus gitu. Kembali ke kesiapan kawan-kawan maunya gimana gitu. Insya Allah kita cari offline aja, Coach. Kalau offline nanti kita akan diskusi ulang di grup materi-materi yang nggak ngerti mana, cara latihannya seperti apa, kita akan diskusi di grup. Oke, terima kasih. Ya. Coach, adakah persyaratan khusus untuk masuk, anggaplah seperti ini misalkan pendidikan atau apa gitu, ada nggak Coach untuk semacam kalau misalnya mau ikut coach harus ini gitu, ada nggak Coach? Kita harapkan minimal D3 sama dengan Mas Pilih, minimal D3 karena coaching makin ke depan itu kemungkinan makin banyak bicara tentang pikiran dan sebagainya yang bagi sebagian orang yang kecuali dia senang baca ya, bagi sebagian orang cukup tantangan memahami materi ini gitu. Beberapa banyak yang masuk ke sini saya sudah ngelihat kayaknya nggak bisa masuk, makanya saya akan masukin di grup karena cukup penuh tantang. Bagi sebagian orang nggak suka baca, nggak suka dunia pikiran sebagainya, itu ada tantangan memahami ini. Baik, terima kasih Coach. Ya. Pak. Ya. Materi yang disampaikan itu yang di 2 hari ini. Ya. Atau nanti kontinu juga sama kita dapat materi apa disampaikan lagi atau latihan aja 2 hari gitu selesai. Minimal pelatihan 2 hari ini minimal. Kalau mau ditambahin lagi terserah gitu. Coba kita fokuskan ke pelatihan 2 hari ini aja dulu. Kebanyakan materi nanti malah pusing gitu. Oke. Ya, terima kasih. Usul Coach. Ya. Saya bukan nanya tapi ngasih usulan kan. Ya, silahkan. Kalau misalkan nanti katakanlah kita nanti sudah kompeten dan kita sudah certified di sini, terus kemudian kita buka kelas, buka training, kemudian kan ada peserta baru ya, trainee baru. Nah, saya usul misalkan nanti mereka yang sudah sama seperti yang di sini pun nanti bisa mendapatkan sertifikasi dari Zoka gitu Coach itu. Dengan misalkan ujian gitu, ujiannya gimana? Kalau misalkan sesuai standar, mereka sudah praktek, ya lulus ya sama gitu, kira-kira begitu. Iya, itu memang gitu Pak. Jadi kalau Bapak nanti sudah lulus, tidak lagi cerita. Jadi hari ini kita ingin mencetak coach juga. Jadi saya sih targetnya kalau bisa 10.000 orang mencetak coach. Jadi misalnya kita ini sekarang ada 20 orang nih. Kemudian misalnya ngajar orang kali 2 kan 40 orang. Terus kita belajar sampai 10.000. Kemudian ujungnya kita akan buat koperasi jasa coaching. Jadi kita akan bergerak seperti exit coach. Jadi kita bisa buka klien dan sebagainya. Jadi proses mencari coach mencari coach itu adalah sekarang sambil belajar. Bapak Ibu bisa menghasilkan uang juga mengajari coach dan nanti mereka bersama-sama. Jadi nanti misalnya Pak Luki nih cari 2 orang belajar coach. Nanti 2 orang itu masukin ke dalam grup coaching. Dia belajar lagi. Teman-teman nanti tetap boleh buka kelas lagi, ngajakin orang masuk. Jadi ngajakin orang masuk bukan hanya ngajak, mereka masuk setelah mempelajari teknik coaching. Teknik coaching awal ya. Masuk, kemudian ajarkan orang masuk, nanti belajar bareng, sampai kalau bisa cepat 1.000 atau 10.000 orang. Kemudian nanti kita bersama-sama buat kooperasi. Nah, kooperasi itu menjadi payung hukum kita untuk menerima klien dan sebagainya. Jadi kooperasi itu mirip kayak Gojek gitu. Jadi kayak Gojek. Jadi nanti teman-teman itu menjadi tanda kutip ya supir Gojeknya, coachnya gitu, yang dikelola oleh satu lembaga namanya kooperasi. Jadi teman-teman bisa terima klien nanti diatur oleh kooperasinya gitu. Harapan kita ke sana sih arahnya gitu. Maka kita perlu mencetak coach yang kompeten agar
kita bisa seperti action coach ya. Jadi coach-coachnya kompeten, belajarnya lebih dalam, belajarnya paham, dan kita terus menghasilkan. Kalau nanti sudah 10.000 coach, kita tidak lagi seperti ini. 10.000 coach itu akan berhenti, kemudian kita lebih fokus melayani klien. Kalaupun kita buka pelatihan coaching, kita akan buat coaching yang seperti halnya yang umum sekarang, yaitu kita nggak murah lagi ada ini. Jadi anggaplah hari ini kita sedang membangun perusahaan coaching dengan barang. Jadi nanti perusahaan coaching itu perusahaannya dimiliki oleh umat, itu kemudian profesional dimiliki umat. Dan kalau kita nanti mencari coach lagi, kita tidak seperti sekarang, tapi kita melewati pelatihan yang sesuai dengan harga pasar lah. Arahnya ke sana sebenarnya. Oke, clear ya? Clear? Kalau yang belum clear nanti kita diskusi di grup. Baik, Oke, kita clear. Selesai. Alhamdulillah. Baik, kita akan masuk ke materi hari ini. Materi hari ini kita akan mulai dengan materi namanya analisa SWOT. Oke, nah ini selaku coach, setelah kemarin kita belajar, dapetin welcome, dapetin tujuan dia sampai dia dapat welcome dan sebagainya. Sekarang kita akan lanjut analisa SWOT. Jadi sebelum dia melangkah membuat planning, kita buat analisa SWOT. Gitu. Mungkin sebagian sudah kenal analisa SWOT. Nah, sekarang kita bicara analisa SWOT secara coaching. Gitu. Jadi kita akan tanya analisa SWOT itu ada dua kan? Kalau dari internal kita, yaitu antara strength dan opportunity. Strength itu dari kondisi internal. Jadi strength itu kondisi internal kita dalam menghadapi tantangan. Apa kekuatan kita di pasar? Kekuatan kita seperti apa? Yang kedua, opportunities kita dalam kondisi ini seperti apa? Yang berikutnya, kita juga memahami di balik hal yang menguntungkan ada hal yang berpotensi menghambat langkah kita, yaitu kelemahan kita, yaitu ancaman kita. Jadi ancaman itu dari luar, kelemahan itu dari dalam. Salah satu ancaman itu kan perubahan-perubahan ya, perubahan aturan, perubahan COVID kayak sekarang itu juga ancaman bagi kita. Nah, pastikan kita punya planning. Nah, SWOT ini tidak harus untuk perusahaan, untuk diri sendiri juga bisa melakukan SWOT gitu. Saya dulu sering sekali kalau untuk para agent-agent, baik agent properti, kadang-kadang asuransi gitu, suka konsultasi, kita bicara analisa SWOT sebelum dia melangkah membuat planning. Analisa SWOT adalah analisa yang diharapkan menjadi ide dia untuk menyelesaikan tantangan dan ancaman yang ada. Nah, ini kita biasa memetakan itu strength, weakness, opportunity, and threat. Kemudian kita bisa bertanya ini contoh ya, contoh-contoh pertanyaan sih. Apa yang membedakan bisnis Anda dengan bisnis yang lain? Keunggulan kualitas SDM Anda dengan yang keunggulan kualitas SDM kita apa? Inovatif lah, loyalitas dan sebagainya. Apa yang dilihat oleh konsumen sebagai suatu kelebihan di bisnis kita? Apa yang selama ini kita punya konsumen kan? Apa yang membuat dia betah di kita? Apa yang membuat dia mau berbisnis dengan kita? Kita weakness itu hambatan dari internal kita. Jadi kita harus dibandingkan dengan pesaing ya. Apa yang membuat pesaing lebih unggul? Kelebihannya apa? Kemudian apakah kualitas SDM kita lebih rendah kemampuannya gitu? Apakah kita punya permasalahan modal apa tidak gitu? Jadi ini juga harus jadi weakness kita. Weakness, jadi strength and weakness kita tulis dulu, tulis sebanyak mungkin. Kemudian opportunity, apa kondisi yang membuat kita menguntungkan saat ini? Jadi di luar perkembangan tren apa? Jumlah kelahiran menguntungkan kita apa tidak? Itu dicek gitu. Dari luar apa saja yang luar. Kemudian ancaman apa yang dipikirkan? Misalnya perubahan komposisi penduduk ya. Mereka yang tadinya kayak sekarang nih kan katanya segmen itu menjadi cuma ada dua katanya. Tadi tiga bawah, menengah, atas. Sekarang cuma ada atas dan bawah karena konon katanya begitu. Dengan hambatan apa yang ditantangan di depan? Aturan pemerintah seperti apa yang mungkin menghambat kita? Prediksi saja. Nah, kemudian baru kita tulis apa saja yang menghambat. Misalnya ini contoh ya. Ini perusahaan Gojek nih. Ini apa penting dalam menunjang pergerakan aktivitas ya kan? Efisien digunakan bagi masyarakat, layanan beragam, jumlah mitra pengemudi yang banyak gitu. Buka lawan pekerjaan. Gitu. Minimnya apa? Weakness-nya akses internet perlu memadai, perlu keep on update terhadap kondisi internet. Kalau kita bermasalah kan, kualitas kita SDM bermasalah kan lumayan.
Tergantung pada mitra pengemudi. Jadi bargaining position dia bermasalah. Kejahatan dari situ kemungkinan terjadi kan, ya, daripada mitra Gojek dan sebagainya. Juga threat-nya, opportunity-nya, setelah hidup banyak pengangguran, malah opportunity karena banyak bermitra layanan ke daerah lain berpeluang merambah ke sektor bisnis lainnya, ada GoPay dan sebagainya. Threat-nya apa? Kondisi ekonomi sebenarnya. Saya dengar cukup ada berapa saya dengar itu walaupun belum tentu benar gitu. Jadi ada perusahaan Gojek, di Gojek adalah ada beberapa PHK yang cukup lumayan di sana. Itu yang saya dengar ya. Nah, kemudian tarif juga itu jadi hambatan. Aturan pemerintah jadi hambatan. So yang dicek ada 4 C di dalam SWOT ini. Company-nya yaitu kita sendiri, respon customer-nya, kemudian persaingan bisnis, kemudian change itu aturan, perubahan apa yang akan terjadi di dalam perkembangan bisnis. Nah ini penting juga menjadi tantangannya karena misalnya work from home kan sebuah langkah untuk meminimalisir pergerakan orang. Akibatnya transportasi jadi sedikit kan. Cuma di saat yang sama kan ada delivery-nya meningkatkan gitu, mulai gitu seperti itu. Nah ini harus jadi dirinci. Jadi kalau orang kita melakukan sesi coaching, kita buat tabel seperti itu, ada strength, weakness, opportunity, kemudian minta klien kita ngisi. Oke, strength-nya apa? Strength-nya apa lagi? Dalamin terus. Nah begitu selesai, kemudian mereka suruh baca kembali. Sekarang dari 4 tabel ini, kira-kira langkah apa yang mau ditempuh untuk mengkombinasikan antara strength and opportunity melawan weakness and threat kita. Bagaimana kita mengatasi? Buatlah sebuah planning, rencana kerja dari sini untuk mengatasi weakness and threat. Pastikan dia punya langkah. Jadi minimal ini menjadi peta dia dalam menilai langkah kita. Langkah klien kita untuk membuat perubahan ke depan. Jadi sebelum dia buat planning, dia harus paham weakness saya di mana, threat saya di mana, gitu. Agar kita bisa memanfaatkan kekuatan dan kesempatan yang ada. Jadi kita buat tabel, dia sudah tahu, tapi kita bareng-bareng diskusi. Gitu. Kalau biasanya saya kasih waktu dia, kemudian biasanya kita diskusi ya tentang SWOT, gitu, agar dia lebih beragam. Tapi kalaupun hari itu kita melakukan sesi analisa SWOT, maka kita buat di papan tulis biasanya ataupun ditulis biasanya. Jadi papan tulis strength-nya apa? Kita tulis satu-satu dulu. Opportunity apa? Weakness apa? Threat apa? Kemudian apa langkah kita dengan memahami 4 tabel ini? Jadi maksudnya gitu. Jadi dengan cara itu dia punya gambaran tentang langkah dia menghadapi weakness and threat. Dengan cara ini dia punya clear view tentang apa yang mau dia kerjakan. Oke, itu dulu. Ada pertanyaan nggak tentang SWOT? Jadi kita buat tabel, kemudian kita duduk bareng sama dia. Sering Anda apa? Weakness apa? Buat tabel. Kalau biasanya itu saya buat form sendiri, kemudian saya beri waktu setengah jam untuk klien ngisi sendiri. Jadi kita kasih tabelnya, klien ngisi sendiri. Begitu selesai baru kita sesi lagi. Mendalami apa yang terjadi, kemudian what next, apa yang mau kita kerjain. Clear? Langkahnya? Ada pertanyaan nggak? Saya weakness, opportunity, and threat. Ya. Kalau disambungin dari yang awal klien datang, rapor, terus ada question, dan itu ini SWOT ini setelah si yang kemarin itu. Ya. Apa tuh? Welcome outcome. Iya, Welfo itu. Welfo selesai, biasanya kemudian kita tanya, ada 2 ya cara. Kalau Welfo selesai, kemudian dia katanya, Anda mau sesi kita kasih tugas atau mendiskusikan sesi SWOT. Kalau kasih tugas, maka tugasnya kita buatin tabel, dia suruh ngisi, kasih penjelasan, suruh ngisi, kita akan diskusikan minggu depan. Atau 2 minggu, jadi dia selama 2 minggu itu punya waktu mengisi SWOT ya. Oh, ini buat homework mereka gitu. Ya, bisa homework mereka.
kelompok tabel. Kalau sesinya nggak cukup, bikinin tabelnya. tabel kosong itu doang, strength weakness, PTN. Jadi nanti itu jadi bahan sesi dia berikutnya. Berarti biasanya dia punya dua tugas. Tugas pertama itu disebut dengan PR tadi itu. Tugas berikutnya adalah apa yang dia lakukan besok. Maksudnya kan dia punya welcome tuh. Kemudian dia punya sasaran tuh yang kemarin tuh. Checking kan gitu. Maka kita akan cerita dalam 2 minggu ini Anda mau kerjain apa? Untuk mengejar checking tadi. Itu rencana kerja tuh ya. Yang kedua kasih tugas tuh. Jadi itu nanti minggu depan atau 2 minggu lagi kita akan diskusi 2 hal. Pertama tugas dia, apa yang dia kerjain. Yang kedua PR dia. PR mengisi tabel SWOT. Gitu. Jadi dengan tabel SWOT itu sehingga dia bisa saja merevisi action plan dia dan itu oke. Jadi misalnya dia punya action plan kemarin tuh punya chunking itu kan, sudah chunking kan gitu. Begitu selesai, kemudian dia langkah, begitu SWOT selesai bisa jadi chunkingnya berubah. Dan itu disampaikan di sesi berikutnya. Karena itu berhubungan dengan opportunity dan strategi. Jadi coach itu sebenarnya punya 2 hal. Pertama wajib ada action plan, yang kedua suka ada tugas. Jadi kalau lihat yang saya share itu kan seorang action plan saya nanya, hari ini kita mau diskusi tugas apa mau bicara langkah. Jadi kembali ke dia. Itu biasa di sesi itu kita akan diskusi saat pertemuan. Kan sesi itu paling lama itu 2 jam. Gitu. Jadi jangan terlalu banyak diskusi yang karena orang lelah ya, lebih dari 2 jam terus orang lelah diskusi gitu. Jadi kalau mau suka dikasih tugas, tidak berdiskusi gitu. Jadi sesi itu maksimal 2 jam. Kadang-kadang bisa sih lebih 2,5 jam. Itu kalau terlalu asik kan nggak apa-apa. Cuma jangan terlalu lama juga kadang dari pagi sampai sore diskusi itu. Pertama kitanya juga punya klien lain. Gitu. Jadi kalau klien yang bisa ngabisin waktu 1 klien panjang itu artinya dia nggak laku karena dia nggak punya schedule lain. Gitu. Jadi kita biasanya punya schedule lain. Tuh. Jam 8 sampai jam 10 finish, istirahat sebentar, 5 klien lagi kita jam berapa? Itu masih begitu. Jadi kita per 2 jam berdua jam. Dan yang memang 2 jam ini sesi yang kajian lah. Kalau lebih 2 jam tuh pusing gitu. Klien pusing, kita pusing gitu. Karena kita diskusi. Jadi kita harus bisa grounding lah. Grounding itu jangan kepusingan di klien 1 terbawa di klien kedua. Gitu. Maka jaraknya tuh bagusnya sejam 2 jam untuk sampai ke klien berikutnya. Oke. Pertanyaan lain? Coach. Ya. Jadi misalkan gini Coach, kita UMKM, anggaplah saya kan memang di salah satu organisasi yang memang di situ di pemberdayaan perempuannya nih Coach. Ya. Di sana itu ada juga yang tidak yang ngomong itu pendidikannya kan mungkin dari bawah ya Coach ya, untuk dikasih tugas seperti ini yang kira-kira membuat mereka untuk sedikit pusing gitu kan, sukanya gitu tuh bikin-bikin ini gimana ya Coach, misalkan ada pertanyaan seperti itu, ada Ibu gumaha gitu, biasanya seperti itu tuh, ada yang bilang bikin-bikin tugas kayak gini, kita supaya membangun dia untuk menulis atau menyampaikan itu seperti apa ya Coach, mungkin ada yang bisa masukkan buat saya Coach. Iya, pertama pahami goals dulu Bu, tujuan dia. Jadi orang itu merasa berat karena nggak punya goals ya, gitu. Apapun yang terasa berat karena kita nggak merasa hadiahnya cukup besar buat kita. Jadi kalau saya sering contohin ya, kalau hari ini kita habis lari pagi gitu, capek banget, terseok-seok jalan pun nggak bisa, gitu, habis lari dan sebagainya. Tahu-tahu ada orang bilang, mau nggak saya tambahin menunya, lari ke depan 3 menit. Pasti kita nolak, tapi kemudian kita katakan, mau nggak lari ke depan, di depan ada mobil BMW seri terbaru. Kalau bisa nyampe sana, kurang dari 5 menit, maka BMW-nya milik Anda. Pasti kita mau kan lari. Kenapa? Karena ada hadiahnya gitu. Tapi kalau nggak ada hadiahnya susah. Maka langkah pertama, kalau mau kejar sesuatu, pastikan dia punya dapat hadiahnya gitu. Apa tujuan hidupnya? Kalau tujuan hidupnya, tujuan yang mau dicapai ya. Kalau tujuan dicapai cukup besar, dia akan berlari. Nah itu maksud saya kita cerita. Jadi saya akan benturkan kalau klien misalnya malas-malesan, kita akan cerita, oke Pak, menarik nih Pak,
kita banyak tugas belum dikerjain. Saya kembali bertanya nih Pak, boleh tahu nggak tujuan Bapak pantas dicapai atau tidak? Nah gitu kan, hanya tujuannya hanya pantas dicapai bila kita memantaskan diri untuk mencapainya. Setuju nggak dengan saya Bapak? Saya akan begitu bisa gitu. Jadi semua itu terasa capek kalau nggak ada hadiahnya. Jadi begitu ada hadiahnya kita menjadi cukup mau mengerjakan. Itu maksudnya gitu sebenarnya. Jadi kalau kita memang merasa tujuannya pantas dicapai, kita akan fight untuk itu. Tapi kalau nggak merasa tujuan itu besar, kita malas mengikuti itu. Maka pastikan orang itu menyukai tujuannya. Maka kalau kita termasuk UKM, saya akan cerita dulu goals. Biasanya kita akan mulai dengan goals, dengan welcome outcome. Gitu. Menarik nggak tujuan ini dicapai? Kalau tujuan ini pantas dicapai, dia akan ada. Tapi kalau tujuan ini skalanya masih rendah, gitu, kemudian malas melakukan itu, maka dia akan malas melakukan itu. Merasa tidak pantas, merasa bahwa menunda itu hal yang cukup pantas dilakukan. Nah itu penting kita harus pahami. Kalau kita merasa goalnya besar, kita akan terus pantas. Jadi penetapan goal itu harus kita lakukan. Oke, kalau setelah dia SWOT, capaian goalnya menjadi berubah, misalnya turun, kayak yang sudah di. Oke, harusnya enggak ya, kecuali memang dia tidak. Jadi kalau tujuan begitu besar, kita akan kembali sesi coaching sebenarnya. Itu, ya, oke. Jadi kembali goals itu harus besar, harus pantas dicapai. Karena kalau goal dicapai dengan memahami situasi, kita jadi tahu bagaimana melangkah. Let's say suatu saat kita mau bisnis yang pesaingnya sudah banyak, dengan modal kita yang cukup kurang. Pertanyaan menariknya adalah, apakah kita mau fight atau mundur dengan begitu banyak kekurangan yang kita miliki? Nah, kita akan diskusi misalnya gitu. Disitulah sesi coaching dilakukan. Oke, ini Anda punya banyak tantangan. Apa yang Anda pikirkan dengan semua tantangan ini? Biasanya kita lihat jawaban klien. Kalau jawaban klien, nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa, saya akan cari ide, itu luar biasa gitu. Kalau belum, kita akan tanya lagi, Anda ingin mundur dengan sekian banyak tantangan, sementara kalau dicapai luar biasa begitu bagus. Apa yang ingin Anda katakan kepada diri, apa yang ingin Anda bangun dari sini? Kalau saya biasanya suka bicara gini, kesempatan apa yang Allah inginkan dari Anda dengan kondisi seperti ini? Saya bicara kesempatan, karena di situ saya kesempatan memberikan ruang untuk dia untuk berpikir. Kalau kita nanya begini, aduh banyak banget ya tantangan sama kelemahan Anda nih, gimana nih? Nah itu masalah tuh, pertanyaan itu akan membuat beda. Tapi kalau kita, menarik nih, tantangan Anda luar biasa besar dan saya yakin Anda mampu mengatasi. Boleh tahu kira-kira bagaimana mengatasi ini? Itu menarik juga. Jadi tugas kita memberikan ruang pada orang lain untuk tumbuh. Itu kita harus lakukan. Jadi makanya tadi saya bilang Pak Rika kemarin nanya sesi coaching, kita perlu bertanya pada diri sendiri dengan pertanyaan berdaya. Dengan pertanyaan berdaya memancing kita untuk bangkit untuk menyelesaikan tantangan. Jadi kalau kita lihat tantangan besar nih, kayak kita ingin bangun bisnis ya, bisnis apa misalnya, bisnis apapun. Nah, bisnis minimarket, udah ada Indomart, udah ada Alfamart, kita mau buat bisnis minimarket. Kita harus temukan apa? Istilah sekarang itu, saya dapat istilah ini dari Pak Hermawan Kartajaya. Reason for existence. Jadi alasan mengapa kita harus hadir. Itu harus kita jawab. Mengapa kita perlu hadir di antara sekian banyak kompetitor? Itu harus kita jawab. Apa belief yang kita bangun, apa belief yang kita punya. Artinya di situ jawaban itu mengarah pada selling point apa yang kita miliki. Mengapa kita bisa menang di antara sekian itu. Dan itu yang kita bangun. Misalnya ada satu tokoh pernah diskusi sama saya bilang gini, oke, apa kelemahan yang tidak dimiliki oleh Indomart dan Alfamart? Karena dia ingin hadir di tengah-tengahnya. Diskusi. Oke, kita dari 4C tadi. Chance, dia berpengaruh nggak? Oke. Dari customer, berpengaruh nggak? Diskusi ketemu satu hal, yaitu apa? Customer-nya
tidak begitu kenal dengan manajemen. Jadi bayangkan kalau kita hadir di sebuah minimarket, saya nih atau Pak Rifai atau siapa, begitu datang customer depan, Pak Rifai silahkan Pak, gitu. Nama kita dipanggil dengan penuh keakraban. Kemudian sesekali Pak Rifai dipanggil, ditelepon dari customer-nya, dari minimarketnya, Pak Rifai, kemarin belanja ini ya, ada masalah nggak Pak? Oh, mohon maaf Pak, kemarin kalau kami kurang ramah Pak ya. Gitu. Bayangkan customer insight, namanya customer intimacy di apa? Dunia marketing, dunia itu customer intimacy intim gitu dengan kita bisa ngalahin perusahaan besar yang mengurangi karena customer-nya sebegitu banyak, dia kurang kemampuan intimacy, customer intimacy, dan itu menjadi kekuatan. Saya pernah ngajarin ke coaching dengan perusahaan apotik dan omset dia meningkat hampir 20%. Gara-gara satu hal. Kita diskusi kemudian apa selling point agar customer intimacy. Salah satunya adalah kalau kita beli obat di apotek suka ditelepon kan, suka dikasih minta nomor telepon, tapi tidak pernah satu kali pun apotek itu nelpon untuk say hi, kemudian tanya apa yang terjadi, apakah ada perubahan dari obat kita yang kita berikan gitu. Ternyata dari pendekatan itu saja, gitu, customer menjadi connecting, engagement bahasa sekarang, customer engagement. Customer merasa terkoneksi dengan apotek tersebut. Akibatnya kalau produk dia minta izin, Bu boleh nggak kalau itu ada produk baru yang terhubung dengan Ibu, misalnya produk diabetes dan sebagainya, gitu. Kami WA atau kami itu kan gitu. Diberi izin gitu, say hi dan sebagainya gitu. Nah, customer intimacy sampai mereka punya program gitu, punya divisi khusus namanya customer retention. Nanti kita belajar di customer retention program. Jadi punya customer retention program. Karena getting in touch with customer. Dan ini sebenarnya cara kita juga kalau kita Muslim, kita getting in touch with customer. Kadang-kadang ada event-event apa diundang customernya, padahal dia baru belanja cuma sekali gitu. Kadang-kadang mereka buat event di tokonya. Kadang-kadang ada pasar murah atau apa. Kadang-kadang bahkan kata dia kalau ada karyawan kita pimpinan apotek kita ulang tahun suka diundang. Eventnya hanya sekedar say hi, tapi terjadi kedekatan di ada customer. Itu yang mau dibangun. Satu, bedakan coaching dengan training. Jadi kalau dia nggak bisa, adakan training. Jadi kalau sudah terseleksi potensi, artinya itu sudah getting in touch dengan kita. Jadi kalau Pak Arif tanyakan bagaimana perlakuan dua kelompok berbeda. Kelompok pertama sudah terseleksi potensinya, nggak apa-apa. Kelompok kedua yang bilang dalam keterpurukan, ajak datang. Kemudian pertama gini Pak, coaching itu adalah jasa profesional. Dimana kalau orang datang ke kita, dia bayar dan dia tahu harganya. Oke, dia pasti akan mengembangkan potensinya di situ. Itu kalau kita sebagai profesional. Lain kalau kita melayani pasar yang sifatnya sosial. Jujur ya, melayani pasar bersosial itu rada penuh tantangan dibanding pasar profesional. Mengapa? Kalau pasar sosial dia sering sekali datang itu, atau kita perlu undang dia datang, dia udah nggak bayar, dia merasa kadang-kadang terpaksa datang gitu, dia berharap ada solusi gitu. Begitu ditanya sesi coaching dia belum tentu responsif, karena solusi bagi, maaf aja ya, saya juga bergerak di mikro sudah cukup lama gitu, bagi mereka mau datang kalau dapat bantuan yang dia maksud bukan konsultan, bagi yang maksud adalah uang. Nah ini sering sekali jadi tantangan kalau di sosial, di UKM dan sebagainya. Maka kadang-kadang kita ngakalin dulu kan, kita punya hibah dari pemerintah, kita datang, kita kasih waktu, mereka bilang yang bisa dapat bantuan adalah orang-orang pernah ikut pembinaan A, B, C, D. Disitulah kita bisa lakukan pembinaan karena ada hadiahnya. Tapi kalau mau di pembinaan, apalagi bayar, mereka belum tentu mau. Sektor mikro penuh tantangan seperti itu. Nah biasanya itu ada sesi khusus. Sesi khusus apa? Kalau kita melayani UMKM secara sosial, sadari bahwa itu penuh tantangan karena belum tentu kita mendapatkan minat yang cukup ya, minat orang yang cukup. Maka menurut saya itu Bapak harus bermitra dengan lembaga sosial yang punya binaan, itu dia mau datang.
Tapi kalau kita murni ya itu kemarin teman-teman OKOC begitu kan, gitu. Orang suruh datang harus diiming-iming dengan hadiah, dapat kredit dan sebagainya. Kalau dia datang murni untuk pembinaan bisnis, UMKM nggak kepikir. Sektor mikro terutama itu yang membuat kita mundur ke belakang sektor mikro. Saya pernah hadir di sebuah pelatihan dan sifatnya gratis ya, donasi ya. Gitu. Ini yang ngadain sebuah effort terbesar, luar biasa Bapak Ibu, ngadain di Gajah Mada. Saya minoritas di situ. Orang-orang ini datang dengan semangat luar biasa. Ada engkau datang dia cerita, oh saya isengan bisnis apaan kok? Ya biasalah kita kan dingin gitu. Jadi dia nyewain AC dan sebagainya. Omsetnya 1 M sebulan. Dan dia bilang dengan omset 1 M sebulan dia masih mau datang di pembinaan seperti itu. Begitu juga yang di bawah itu, yang masuk. Jadi mereka itu semua rusting kalau ada ilmu. Gitu. Itu yang membedakan kita dengan orang lain. Nah kalau Bapak Ibu melayani orang yang tidak berpotensi atau merasa down, merasa terpuruk, kemudian ngajakin sesi coaching jadi tantangan. Yang harus Bapak lakukan adalah, oke, kita diskusi. Anda mau selesaikan tantangan Anda nggak? Kalau tantangan Anda diskusi. Dan kasih tahu, saya nggak akan ngasih dana. Saya hanya ngasih pembinaan dalam pikiran Anda agar Anda bisa bergerak. Challenging, yes. Gitu. Karena bagi mereka tidak mengerti tentang itu. Tapi pantas dilakukan. Nah, yang lebih bagus memang kita bermitra dengan lembaga swadaya masyarakat yang punya binaan mikro. Karena kalau kita misalnya, saya beberapa kali ngadain sesi coaching free session gitu. Yang datang adalah mereka yang punya penghasilan, nggak ada orang-orang nggak punya, yang kondisi bisnisnya lagi goyah gitu datang ke kita, nggak ada. Yang ada datang mereka yang sudah punya bisnis dan penghasilan sudah lumayan. Karena mereka paham mereka harus melakukan sesuatu. Jadi berhubungan dengan dia kondisi kelompok yang terpuruk, Bapak harus cari LSM yang menaungi mereka, kemudian bermitra dengan mereka untuk mereka. Kalau kita murni ngebina, ya penuh tantangan Pak. Hanya sedikit orang-orang yang mau benar-benar berubah melalui pembinaan itu sih yang pengalaman. Ya, silakan. Ya. Kalau misalkan kita berbicara dengan lurah setempat atau kepala desa setempat untuk melakukan coaching UMKM dan lain sebagainya, itu kan sebenarnya apa kesempatan gitu. Jadi kita apa ngobrol dengan penguasa setempat kan begitu. Bisa Pak Mei, bisa dilakukan. Itu juga kemarin dilakukan oleh OKOC. Dia bermitra dengan para kecamatan yang ada di sana. Mereka juga punya pembinaan UKM. Cuma bedanya adalah sesinya. Jadi kalau kecamatan-kecamatan ngadain event itu, dia si UMKM berharap ada bantuan yang terjadi. Kalau murni hanya itu, yang datang nggak banyak. Kalaupun banyak, mereka kayak kemarin teman-teman di apa OKOC kan beberapa malah ngedumal gitu. Ini apa sih saya malah ditanya terus kirain dapat bantuan gitu. Itu kayak begitu sebenarnya. Kenapa? Karena pemerintah mendidik begitu Pak. Baru kali ini di kita ini pemerintah Indonesia nih ngadain pelatihan orang dibayar baru di Indonesia doang. Di Indonesia ini termasuk orang yang sampai ada orang profesinya yang mengikut pelatihan Pak. Karena dia berharap ada uang pesan lagi dapat amplop. Jadi dia ada orang profesinya begini. Lumayan Pak, sampai 3 jutaan dapat Pak. Iya kan? Paling kalau dari Kemenaker. Aduh. Jadi memang kita itu dididik untuk begitu, Pak. Lembaga kita dididik untuk kalau ada kejadian gitu, ada event, ada apa, orang-orang bayar, dia dibayar. Dan sampai ada orang profesinya gitu. Profesinya adalah peserta seminar. Karena dia bulan tadinya dapat duit. Nah, itu jadi tantangan karena dia hadir bukan karena itu. Dan itu memang gaya kita ya, gaya pemerintah kita dalam membina. Termasuk saya juga termasuk orang yang menentang waktu saya ada pembicara bareng dengan orang dari Menpora, dan dia asisten akarnya. Saya mengkritisi Menpora karena dia menawarkan program ini bisnis ya, misalnya nanam apa gitu, petaninya suruh nanam, kemudian nanti dia beli lagi. Menurut saya itu tantangan pemerintah. Kenapa?
ketika dia harus dibeli lagi, jadi dia tidak terbiasa membangun bisnis. Karena dia menjadi petani. Menjadi petani yang beli sudah ada, jadi dia tidak terbiasa bangun bisnis. Dan ketika suruh fight benar, petaninya bingung. Oke, silakan tanam, kemudian silakan jual sendiri. Mereka bingung, karena sebenarnya dia pebisnis, bukan kalau. Makanya ada istilah tukang jahit kan ini. Tukang jahit itu adalah terima order, bukan nyari order. Terima order, tukang jahit itu yang terjadi sekarang tuh Bapak Ibu. Nike nyuruh kita buat sepatu yang merek yang terkenalnya dia. Maka Spencer juga gitu kan, gitu. Yang tahu bisnis dia, tapi kita menjadi tanda kutip tukang jahitnya. Kalau kita happy dengan jadi tukang jahit, ya silahkan aja. Seterusnya menjadi tanda kutip kuli bagi mereka, gitu. Karena kita nggak fight untuk itu. Pabrik rokok Sampurna itu kan banyak UMKM binaannya dia. Itu bisa tuh Pak. Kalau gitu Bapak bekerja sama dengan, makanya saya bilang harus bekerja sama dengan lembaga yang ada menaungi. Kalau murni fight gitu, bukannya saya pesimis, karena saya pernah melakukan itu. Yang datang kecuali mereka yang benar-benar paham, Pak. Benar-benar paham. Makanya sebenarnya kalau saya sekarang kami di Zoka itu fokusnya yang paham siapa, yang paham kuatin banget, yang suka belajar kuatin banget pemahamannya gitu, kuatin banget mindsetnya, kuatin banget cara bisnisnya agar dia nular. Gitu. Karena sekarang itu tantangan di lapangan seperti itu. Gitu. Kalau bilang ngebina UKM itu memang ngebina mereka yang paham bahwa ilmu itu bisa membuat perubahan. Itu yang sadar itu sedikit Pak. Tapi kalau Pak Mei mau mendekati LSM, para tokoh masyarakat, pejabat itu menarik Pak. Karena mereka punya UKM yang dinaungi. Nah, UKM itu rata-rata sudah terdidik tuh. Kalau yang awam tuh Pak, yang di luar itu ya itu kejadian tuh. Pemerintah sering ngadain pelatihan, kemudian pesertanya dibayar. Itu baru di kita doang, mungkin di luar jarang. Jadi pelatihan, pesertanya dibayar, dan itu menanti, dan banyak orang menanti itu. Gitu. Itu kejadian di lapangan itu hanya di kita. Oke, tanya lagi tentang kasih. Ya, terima kasih Pak. Coach Ari. Ya. Ya tadi menarik sih, kita prakerja kan dibayar juga ikut nonton training dibayar itu. Iya gitu. Ini coach terkait dengan training yang akan kita lakukan, segmentasinya gimana? Apakah syaratnya tadi kan baru udah ini ya sebutkan pendidikan. Sekarang dari sisi agama gitu, kita mau fokus untuk Muslim apa non Muslim juga bisa ikutan gitu. Itu aja Coach, terima kasih. Ya, kita untuk sesi ini kita lebih ke Muslim. Jadi kita memang mencari mereka yang nanti sesi coaching kita arahnya juga ke sana, memadukan antara nilai-nilai tauhid kita dengan pembelajaran bisnis. Mohon izin Coach. Ya, silakan. Ya. Coach, kemarin kan sempat juga saya diprotes waktu kita share broadcast itu. Nah, ada loh, kenapa kok hanya orang Muslim aja yang khusus? Kenapa kok yang lain enggak gitu katanya gitu. Ya. Saya sempat diprotes seperti itu. Mohon izin untuk penjawabannya bagaimana? Terima kasih. Well, kita namanya Muslim Grow Coach MGC. Jadi memang pahami bahwa ini saya sering diprotes beberapa hal ya. Kok ini kita Muslim? Jadi gini sebenarnya. Kita berhak membina dan memadukan nilai-nilai tauhid kita dengan pembinaan orang, pembinaan umat dan sebagainya. Karena pertama itu adalah media kita untuk mengekspresikan nilai-nilai tauhid kita dalam berbagai macam bentuk. Yang kedua perlu diakui juga sebenarnya bahwa sekarang kondisi Muslim yang mayoritas ini amburadul Pak posisinya. Kita adalah Muslim mayoritas, tapi kita memahami bahwa hanya 5% orang yang sebenarnya sedikit Muslim di sana, bahkan bisa dikatakan tidak ada, yang menguasai 90% uang beredar. Jadi kalau orang non Muslim tanya, saya bilang saya punya misi keislaman di sana. Kalau Bapak Ibu mau ikut yang umum, nanti kita adain gitu, atau Bapak Ibu bisa ikuti yang sudah ada di lapangan. Itu maksudnya, karena kan yang di lapangan itu yang diadakan banyak oleh non Muslim, nilainya luar biasa Pak, mahal Pak. Bisa tadi kemarin Pak Rifai bilang ada 50 juta, 25 juta.
Jadi kalau kita ngadain murah bukan karena kita diskriminatif, karena memang kita mengkhususkan pelatihan ini memang untuk meningkatkan peran kita selaku Muslim di Indonesia, gitu. Menyebarkan bagian kerahmatan bil aman di kita dan memadukan nilai-nilai ketauhidan kita, nilai-nilai keislaman kita kepada masyarakat luas. Gitu. Jadi we are not just business, kita spreading our religion. Gitu. Jadi through ini melalui pengajaran bisnis politik. Itu sih sebenarnya gitu. Jadi memang kalau bicara ini misinya lebih ke spiritual, saya jawab iya. Karena bagi Muslim sebenarnya everything is spiritual. Gitu saya gitu sebenarnya gitu. Jadi kalau kita juga suka ada pelatihan yang umum. Gitu. Tapi memang kayak di Bali Training lembaga kita kan umum ya. Gitu. Kalau di Zokah memang kita ingin menguatkan Muslim. Di Zokah tidak arahnya. Karena bagi kita sebenarnya peran Muslim selaku mayoritas itu menyedihkan gitu. 5% orang itu, 90% coba tebak siapa 5% itu. Jelas jawabannya 9 naga. Jadi bukan Muhammadiyah, bukan itu sebenarnya gitu. Itu maksud saya begitu sebenarnya. Jadi memang kalau saya diskriminatif harus diakui sebenarnya negara ini juga ada diskriminatif supaya kita bicara tentang perang kita. Jadi sebenarnya bukan diskriminatif, ini tentang bagaimana menguatkan Muslim juga aja. Makanya namanya Muslim Grow Coach gitu. Bukan hanya Grow Coach gitu. Maka namanya Muslim Grow Coach. Kecuali kalau dia mau menjadi mu'alaf ya. Itu walau ke sana sebenarnya. Saya itu sebenarnya ingin ngangkat, pahami bahwa Abdurrahman bin Auf itu punya mindset bagus. Sa'ad bin Abu Bakar itu punya mindset bagus dalam menjalankan bisnis. Itu yang mau kita angkat di situ dan masuk ke dalam area sini. Maka saat kita coaching ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Misalnya, apakah Allah mendukung meridhoi langkah Anda? Kita nyebutnya Allah bukan Allah ya. artinya kita bicara ketauhidan kita. Karena suka atau tidak suka, kalau Bapak Ibu baca Think and Grow Rich, kemudian bukunya Paul McKenna, I Can Make You Rich, dia bicara tentang inner, tentang pikiran internal kita, dan pikiran internal kita di situlah Allah berada. Jadi bagi kami di dalam Muslim Grow Coach, Allah itu sumber daya. Dengan cara itu sebenarnya kita jadi tidak punya ide untuk menyerah kita segitu. Karena Allah bersama kita. Nah, pemahaman itu tuh kalau tidak ada di kita kan tantangan ya kita. Karena kita mudah menyerah Bapak Ibu kita. Kalau ada Allah di situ kita nggak mudah menyerah gitu karena Allah mendukung kita. Itu yang mau kita sebarkan melalui technical business yang dikerjain. Karena kembali ya, apapun teknis yang kita kerjain, ujung dari kita mengerjakan itu belief, keyakinan. Sekarang bayangkan kita nggak punya apa-apa, misalnya modal kita kecil dan sebagainya. Di hadapan kita ada rasa bisnis yang harus kita hadapi. Di pelatihan, dunia pelatihan yang ada Pak Ida di situ, saya juga di situ sebenarnya. Kita ngadapin raksasa bisnis, raksasa mulia, lembaga-lembaga bisnis yang hadapan kita. Kita punya apa? Yang ada kita punya Allah aja sebenarnya, melawan mereka gitu kan. Gitu. Nah disitulah keyakinan kita masuk gitu. Di situ belief kita ditumbuhkan karena Allah di situ. Disitulah coaching berperan sebenarnya gitu. Jadi kembali kalau orang tanya Muslim, jawabannya iya karena ini punya misi spiritual di dalam. Ya, saya suka menjawab gitu sebenarnya. Karena ada misi penyebaran nilai tauhid di dalam bisnis. Jadi gitu Pak Mei kalau mau jawab gitu. Karena kecuali Anda bersama saya tauhidnya. Kalau tauhidnya beda ya kita memang beda gitu. Nah kalau mau ikut pelatihan bersifat umum, sudah banyak pelatihan coaching bersifat umum. Silakan aja ikut. Oke, Terima kasih Coach. Terima kasih. Baik, pertanyaan lain? Baik. Izin Coach. Kalau tidak, ya silakan. Coach, kalau yang tadi syarat sudah, oke. Kemudian syarat pendidikan harus Muslim, kan? Yang selanjutnya setelah mereka ikut coaching, yang berapa kali saya alamin mereka tanya ujungnya, ini ada sertifikatnya nggak sih? Atau ada gelar apa gitu di belakangnya atau apa? Karena bisa aja beberapa sasaran yang ingin dituju, misalnya anak-anak yang baru selesai kuliah. Mereka ini sedang mencari kan sebetulnya polanya. Entah mau kerja atau usaha.
Ini sebetulnya salah satu market yang bisa kita sasar. Nah, pasti mereka juga butuh poin plus. Saya udah pernah ikut training ini nih, bukti sertifikasinya. Kalau mereka mau kerja, kalau mereka mau usaha, lanjutkan mungkin dari coaching ini, ya, ini salah satu modal juga. Mereka sudah di coaching lah untuk bisnis mereka. Ada nggak sih semacam sertifikasi atau apa yang bisa kita sampaikan kepada calon coach kita nantinya, coach? Oke, gitu aja. Thank you. Kalau coach kita, coach ya, bukan coach gitu. Kalau coach kita nggak pernah ngasih apa-apa, Pak. Karena coach kita bayar untuk layanan kita. Jadi kita misalnya hire konsultan kan kita nggak bayar. Kalau kita hire konsultan perusahaan kita nggak dapat apa-apa, selain kita malah bayar. Gitu kan. Jadi jadi pertama gini. Tadi kalau kita ngajarkan ORNIP, dua hal. Yang pertama, kita habis ini diberikan boleh membuka kelas untuk mengajak mereka menjadi coach, bukan coach ya, menjadi coach agar dia mampu menjadi coach yang profesional dan kompeten. Jadi kalau saya ngajak orang, yuk saya ajarin coaching yuk gitu. Begitu saya udah ngerti mereka udah bayar, oke sekarang ikuti materi selanjutnya, gabung dalam klub coaching kita. Jadi mereka nanti di dalam klub coaching kita akan teruskan belajar. Saya belum tahu berapa lama, mungkin kurang lebih pengen saya cari 50 sampai 100 jam masih disusun materi yang pas gitu. Jadi usahakan begitu lulus nanti di dalam sesi klub coaching kita dapat sertifikasi Muslim Grow Coach. Dia punya kompetensi dan sudah menyelesaikan kalau bisa 50 sampai 100 jam belajar setara dengan itu ya gitu. Dan mereka dapat sertifikat di situ. Itu yang saya bawakan ke UK dan harapannya nanti ada ujian. Ujian untuk saya belum tahu berapa nilainya, tapi mudah-mudahan tidak terlalu mahal. Makanya kita ajak teman-teman di sini bisa menghasilkan uang sambil belajar. Satu. Yang kedua menjadi coach. Kalau dia sudah di coach, tidak ada namanya coaching. Dia di coach untuk memastikan bisnisnya jalan. Jadi hadiah bagi dia adalah bisnisnya jalan, gitu. Maka nggak butuh sertifikat Pak, gitu. Tapi memastikan bisnisnya on track. Gitu. Sebagai coach itu artinya klien ya, jadi sebagai klien dia nggak dapat sertifikat karena bukan pendidikan. Tapi yang dapat sertifikat nanti yang menjadi coach dapat sertifikasi di situ. Nanti ada ujian dan sebagainya. Itu yang mau kita ujian di sini. Oke, pertanyaan lain? Baik, kalau nggak ada, saya ingin Bapak Ibu belajar membuat bisnis Bapak Ibu sekilas membuat analisa SWOT, gitu. Kemudian kita nanti ada breakout room. Di breakout, Bapak Ibu mempresentasikan SWOT-nya, kemudian kita nanti selaku coach mendiskusikan, gitu. Time, opportunity, risk, and threat. Yang paling penting adalah begitu SWOT selesai, Bapak Ibu punya ide what next dari tabel ini, planning apa yang mau diselesaikan. Jadi silahkan Bapak Ibu buat otret-otret aja di kertas ataupun di mana. Nanti saat sesi breakout room, gitu, presentasikan ke coach kita. Strength saya ini, opportunity ini, threat saya ini, weakness saya ini. Kemudian langkah ke depan saya mau begini. Kemudian selaku coach kita akan bertanya, oke, apa yang terjadi dengan strength Anda? Oke, bagaimana memanfaatkan strength dan opportunity yang ada untuk mengatasi weakness dan threat Anda? Bagaimana caranya? Apa idenya? Apa sumber daya yang Anda miliki untuk menyelesaikan itu? Dasarnya dari strength dan opportunity yang kita punya. Kita lihat apa jawaban dari klien kita. Pastikan dia, setelah itu tanyakan ya, antara 0 sampai 10. Berapa tingkat keyakinan Anda bisa mencapai tujuan Anda? Ini menyangkut pertanyaan tadi tuh. Jangan sampai orang begitu memaksakan strength and weakness, opportunity and threat, dia jadi mundur. Gitu. Jadi mundur, opportunity threat-nya banyak banget, kok nggak berani kita. Itu harus kita pandu kembali agar dia kembali pada langkah atau tantangan yang dihadapi, tujuan yang dia bekerja. Pastikan dia on track. Mau bisnis, mau apapun boleh. Gitu.
bagus mau bisnis apapun boleh. Mau bisnis atau pekerjaan apapun boleh. Coach itu tentang goals ya. Coach itu tentang tujuan ya. Coach itu mengejar tujuan. Dalam mengejar tujuan pasti punya SWOT. Apapun tantangan. Jadi mau bisnis mau apapun boleh. Kalau mau bisnis malah lebih bagus. Tapi kalau mau untuk bidang lain boleh. Silakan kita ketik dulu. Nanti saya buat breakout room-nya. Nanti jadi salah satu jadi coach, jadi coachee. Kemudian setelah selesai gantian, yang coachee menjadi coach, yang coach menjadi coachee. Merancang. Panduannya yang di slide 3 itu ya, Pak? Kenapa? Panduannya yang di slide 3. Ya, panduannya tentang di tabel ini nih, di tabel Showing Business Opportunity and Threat. Itu tuh yang pertanyaan apa yang membedakan bisnis Anda dengan bisnis lain? Oh iya, betul itu bisa. Keunggulan kualitas SDM Anda. Itu bisa sebagai guiding. Mau ditambahin lagi dari itu juga boleh. Boleh itu. Di luar itu juga boleh. Yang jelas strength itu kekuatan dari dalam, opportunity kekuatan dari luar, weakness adalah kelemahan di dalam, threat adalah kelemahan di luar. Silakan buat, saya coba buat breakout room-nya. Baik, nanti ada yang 3 orang gantian aja ya. Karena beberapa ada yang nggak bisa ikut. Baik, silakan join kalau tidak ada.